dalam tanda petiknya bisnis kuburan lah, sama istilah bisnis kuburan lah itu. Kapitalisasi kuburan. Ya, bisnis kuburan itu bisa menghasilkan uang ratusan juta tiap bulan. Tanpa kerjaan, tanpa keringat, tanpa modal, cuma meletakkan kotak di situ tiap bulan. Nah, silakan dimaknai lah. Ya. Jadi kalau dari situ jelas motif ekonomi mungkin. Ya. Tapi banyak juga yang menganalisa ini lebih parah dari itu adalah motif politik. Betul, motif kekuasaan. Kekuasaan. Bangsa kita ini sangat menghargai orang yang berjuang. Ketika satu tempat misalnya dikatakan bin Yahya, bin Anu lah kan. Nanti semua akan patuh kepada Mr. Bin. Ya. Ya, siapa yang Mr. Bin hari ini harus dipatuhi. Saya kira sepakat ya. Mohon Kanjeng Sinuwun untuk segera. Ya, segera. Ini adalah wilayah panjenengan, terah panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kerawan Bapak Kiai Syarifur Rahmat dari Jakarta. Dan ini di Purbalingga, Jawa Tengah. Dalam rangka beliau tadi baru saja mengisi pengajian Maulid Nabi di Purbalingga. Nah, mumpung bertemu beliau, saya ingin bincang-bincang dan menanyakan beberapa hal yang saya kira penting terkait dengan isu yang sekarang sedang cukup ramai, Kiai. Ya, ini polemik nasab ini kan buntutnya macam-macam, Kiai. Belarang-belarang termasuk yang terbaru adalah ditemukannya beberapa makam palsu, baik yang makamnya memang tidak ada tiba-tiba menjadi Habib, ataupun makam tokoh pahlawan kita yang kemudian dalam kurungnya Habib Bani Pahlawi lah, yang saya temukan langsung di Banyumas, di Sokaraja, yakni makom Mbah Ilyas yang merupakan keluarga besar keturunan Pangeran Diponegoro. Nah, itu ke atasnya menjadi dalam kurung klan Mbak Abud. Nah, itu kan klan Pahlawi sendiri. Nampaknya ada dua klan Habib yang memperebutkan nasabnya Mbak Ilyas, keluarga besar Pangeran Diponegoro. Nah, terkait dengan ini semua, ini masih ada beberapa kasus di tempat lain. Sebenarnya apa sih maksud dan tujuan dari penghabiban beberapa makam tokoh kita itu? Ada hal yang menarik sebenarnya, nanti akan berkembang bukan hanya pada klaim atau pemalsuan nama sahibul makhbarah, yang dihabibkan atau diamankan gitu. Kita tahu bahwa dalam fatwa mereka menikahkan wanita mereka dengan laki-laki non mereka itu haram. Ya, itu kan ada di fatwa mereka. Tetapi menarik, panjenengan bisa lacak sekarang. Beberapa tokoh nasional kita dikawinkan dengan putri mereka, dengan wanita mereka. Loh, kenapa kok kalau orang kecil tidak boleh, tapi kalau orang besar kok kemudian boleh? Saya tidak akan sebut, takut nggak enak sama orangnya. Tapi saya kira kita maklum semua. Ada beberapa orang besar yang kemudian punya istri mereka. Targetnya apa? Nah, orang awam mungkin akan membaca targetnya berarti kan bukan semata-mata fikih, tapi ada hal lain. Nah, termasuk kuburan ini, sebenarnya saya sudah cukup lama sekali melihat. Saya tidak curiga, cuman agak waspada. Kenapa tiba-tiba kok ada nama-nama itu? Kalau melihat hari ini, panjenengan bisa lihat di setiap kuburan itu pasti ada warung.
Dan di setiap kuburan keramat itu pasti ada kotak amal. Ya. Nah sekarang kita tanyakan, kotak amal itu duitnya kemana? Itu dulu, tidak sulit. Di situ juga dijual buku manakibnya. Ya. Itu dijual, termasuk ratib-ratibnya, bacaan-bacaannya dijual. Kalau kita hitung misalnya dana tiap bulan yang masuk, pasti nggak sedikit loh itu Mas. Tidak sedikit. Maka tidak mengherankan ketika dalam tanda petik bisnis kuburan, nah sama misalnya bisnis kuburan lah itu. Kapitalisasi kuburan. Ya, bisnis kuburan itu bisa menghasilkan uang ratusan juta tiap bulan. Tanpa kerjaan, tanpa keringat, tanpa modal, cuma meletakkan kotak di situ tiap bulan. Nah silakan dimaknai lah. Ya. Jadi kalau dari situ jelas motif ekonomi mungkin. Ya. Tapi banyak juga yang menganalisa ini lebih parah dari itu adalah motif politik. Betul, motif kekuasaan. Kekuasaan. Bangsa kita ini sangat menghargai orang yang berjuang, sangat menghargai orang soleh. Maka ketika satu kuburan diklaim sebagai orang soleh, dia akan diziarahi, dan orang-orang yang satu marga dengan dia akan disolehkan semua. Misalnya saya ngaku di situ ada kuburan namanya Kanjeng Anu, lalu saya adalah sama juga satu marga dengan dia, maka nilai saya akan naik. Ketika saya akan bermain politik atau ngambil kekuasaan, maka saya akan menjual kuburan tadi. Dan itu sangat mudah bagi bangsa ini untuk ditaklukkan dengan cara-cara seperti itu. Maka tidak mengherankan apabila kemudian orang berani membeli tanah yang luas di sekitar situ untuk kemudian memasang nama dan kemudian dikaitkan. Coba bayangkan dulu. Mereka membuat silsilah para wali songo dikaitkan dengan Ubaidillah. Ya. Karena mereka tahu bahwa wali songo itu besar. Wali songo itu hebat. Wali songo itu namanya dimuliakan di Indonesia. Oke, begitu sudah nyambung dengan Ubaidillah, kan berarti sama tuh. Saya juga sama, cucunya Ubaidillah. Wali songo juga sama. Tapi tidak lama kemudian, Wali Songo stop, dihentikan bahwa tidak ada turunannya. Ya. Ini kan jelas. Yang ada Habib. Nah itu, gitu? Karena Wali Songo sudah nggak punya anak laki-laki lagi. Yang ada saudaranya toh, yaitu mereka. Ini jelas. Berarti yang punya hak pengaruh adalah mereka. Ya, karena dia saudaranya Wali Songo. Ini kan bukan. Ya. Nah, itu loh. Motif politik ya. Itu politik. Ya sama seperti tokoh Pangeran Diponegoro. Kemudian naik ke atas lagi yang rame masih belum selesai di Jogja, Keraton Jogja, KRT Sembodiningrat. Itu juga diklaim sebagai bin Yahya. Artinya kan, ini kalau begitu kalian itu adalah keturunan bin Yahya. Harus ikut nurut dengan bin Yahya yang ada sekarang. Gitu. Tuh. Pemilihan gubernur, pemilihan presiden barangkali bisa berpengaruh. Bisa. Artinya ini saya kira berbahaya kayak. Ketika satu tempat misalnya dikatakan bin Yahya, bin Anu lah kan. Nanti semua akan patuh kepada Mr. Bin. Ya. Ya. Siapa yang Mr. Bin hari ini harus dipatuhi. Kalau perlu mungkin merambat kepada persoalan spiritual. Misalkan calon gubernur, ziarah dulu ke makam leluhurnya. Ya benar juga. Apalagi ditulis dalam silsilah tawasulan kan. Ya. Wah itu sudah sakral banget. Orang yang masuk dalam deretan tawasulan itu sakral sekali. Nanti ada ya walaupun walau alam nanti akan disampaikan nih dari Eyang Yahya yang jadi ini besok ini. Oh iya bisa percaya. Ya, saya percaya mempengaruhi publik kemudian jadi kan harus ikut. Iya betul. Harus ikut itu. Saya kebetulan keliling di beberapa daerah dan mulai berpikir apakah benar kuburan di Garut juga namanya itu. Di Garut sudah ketemu satu. Ada tempat ziarah, saya pernah ke sana. Kalau nggak salah Syekh Ja'far Shadiq apa siapa. Tapi saya belum jadi tidak meyakini karena kasus yang lain seperti ini. Dan menariknya saya kemarin juga dikirimi silsilah besar itu dari teman saya di Cinere. Hubungannya dengan Kiai Abdul Aziz kalau tidak salah itu. Dia juga punya silsilah diberi tahun 90 di mana silsilah Gunung Jati juga dipindahkan. Di apa namanya di Ubaidillah kan juga. Itu ada lembaran silsilah itu kan. Jadi secara masif ada sekelompok orang yang mencetak silsilah disebarkan dan intinya adalah bahwa nasabnya ke sini semua. Itu aneh sekali. Aneh.
Ini Kiai, kalau tadi kembali ke pola, kalau yang pertama kan pola kuburan palsu. Tidak, aslinya memang tidak ada kuburannya, tapi tiba-tiba dikasih nama Habib ini, bin ini. Kalau ini solusinya mudah, tinggal dibongkar selesai. Karena memang bukan kuburan. Di kuburan gundukan palsu diklaim Habib, kemudian dijadikan kapitalisasi, diseroi, diholi, mendatangkan, wah ini gampang selesai aja saya kira. Ratakan dengan tanah selesai. Tapi kalau yang tokoh-tokoh Nusantara tadi itu, Kartes Sumodiningrat tiba-tiba menjadi Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Begitu juga Syekh Jumadil Kubro di Semarang. Begitu juga di tempat lain. Kalau yang keluarganya berani, mungkin selesai. Kayak di Banyumas, alhamdulillah 1 hari saya angkat, kemudian sehari berikutnya langsung dicopot. Tapi saya kira tidak semua berani. Bukan soal tidak berani, ada yang memang terlanjur seneng. Malah bangga ya. Dikaitkan nasabnya dengan Panjenengan itu turunan Rasulullah, ini loh nasabnya. Bangga. Lalu percaya bahwa dia juga dari situ. Loh, lantas silsilah Panjenengan selama ini yang disusun dari nenek moyangnya itu dikemanakan? Kalau memang tidak ada, misalnya nyambung hanya 5 silsilah, ya sudah sampai situ saja. Tidak usah percaya pada orang lain yang menyambungkan silsilahmu, mau di orang lain, awakmu dewe nggak paham, seorang lain paham. Oh saya gitu aja. Ya, tapi ada orang-orang yang, wah ternyata saya ini masih turunan Kanjeng Nabi juga ya, ini disambungkan sama anu, jangan mau. Ya. Ada yang senang begitu. Ya kalau kasusnya begitu malah bangga kan susah. Solusinya, penyelesaiannya. Tapi orang-orang berilmu kan masih bisa bicara. Ya. Orang-orang belum bicara, ya masalahnya kan punya nggak malu gitu loh. Kita kan punya malu nggak? Kalau saya, apa yang selama ini kita kenal? Nah kemarin saya baru dengar di Kudus juga, mendengar bahwa di Kudus itu ada 2 makam di tengah sawah. Gitu. Tidak ada namanya. Tiba-tiba ada orang, jangan disebut deh, yang terkenal, orang terkenal. Nah kemudian sekarang dikeramatkan dengan itu juga ke situ juga. Nah, itu kalau yang itu gampang solusinya Ki. Apa ya? Tinggal babat selesai. Karena yang tidak ada sejarah. Tapi kuburannya ada. Ya, tapi kan tidak ada asal usulnya tadinya bukan makam kan. Iya betul. Tinggal diratakan selesai. Iya. Tinggal yang sudah jelas kayak Kartes Sumodiningrat tadi itu. Itu kan urus ke keraton, ke sultan kayak untuk membuat sebuah pernyataan bahwa ini adalah Kartes Sumodiningrat bukan bin Yahya. Nah, terus yang di Semarangnya juga. Semarang. Jumadil Kubro itu. Kalau saya sih dari awal dulu mengatakan dibongkar saja. Itu menambah dosa, menambah maksiat, ya, dan merusak sejarah. Ini mungkin negara perlu hadir. Ya, saya berharap dalam waktu dekat ini negara atau ada di antara warga negara yang bisa tampil maju ke depan untuk mewakili perasaan umat ya, perasaan bangsa Indonesia. Bicaralah. Itu para pengacara di mana sih kalian? Ya kan? Ya. Para sarjana hukum di mana sih kalian? Oh diam saja sih. Aktivis LSM di mana kalian? Bicara di sini sekarang. Kita sudah buka ada masalah di sini dan itu pekerjaan kalian berbuat untuk bangsamu. Nah ini ya sulit sih ya. Sulitnya bagi warga masyarakat karena tempat itu sudah menghasilkan uang, ada jualan di situ, warung-warung di situ. Tapi harus diberitahu umat bahwa berjualan di tempat yang tidak jelas itu kan jadi masalah sebetulnya. Yang dagang nggak masalah, tapi yang menipunya itu. Ya, ya. Mudah-mudahan negara bisa turun, terutama pada makam nama-nama tokoh Nusantara, pahlawan ya yang Kartes Sumodiningrat itu kan satu jalur juga kalau ke bawah kan Pangeran Diponegoro kan, itu kan pahlawan nasional. Artinya bahwa tidak bisa saya kira hanya mengandalkan ke keluarga. Karena sudah menjadi pahlawan nasional kan milik bangsa dan negara. Jadi semuanya bisa berkewajiban saya kira. Atau saya mau bikin sederhana gini aja. Orang-orang sekitar kalau tahu itu kebohongan ya hancurkan aja. Kalau saya praktis itu. Kalau memang itu bohong, kalian tahu dan kalian orang situ ya berhak untuk melakukan itu. Loh ini kebunku kok ditanduri kacang, aku nanduri gedang, pacul aja. Kalau saya kasar gitu aja. Habis kalau mau pakai diplomasi, mau bicara baik-baik juga, kalah melulu kita ini dikibulin terus. Nanti ada orang yang diajak ngobrol, dikasih hadiah dikit udah seneng. Ya. Gitu. Nah, saya kira tiap daerah yang sadar akan ini berbuatlah.
Ya. Ini udah parah soalnya kan, bukan lagi main-main. Nah tapi harapan saya memang kita semua mungkin Gus ya, beberapa orang lah yang, tapi saya sudah mendengar di masyarakat memang keyakinan mereka sudah banyak berubah betul. Hanya belum berani Blokosuto, belum berani. Maka harapan kita terus kita hubungi teman-teman kita di daerah-daerah itu, coba nek sampean guru ngaji mbok melok ngomong ini jelas kayak gitu. Dan hebatnya mereka itu langsung bikin haul besar-besaran. Dan kalau sudah haul ya sudah sulit banget. Termasuk RT semua di Ningrat pernah diholi. Oh iya benar ya. Iya, dan di situ di depan Mr. Bean. Ada Sultan juga. Kan berat itu. Makanya terakhir ini Kiai, polemik makom KRT semua di Ningrat dan jajarannya ke bawah termasuk Pangeran Diponegoro yang dibalawikan. Ini sampai hari ini saya belum pernah mendengar sepatah pun komentar dari Sultan Hamengkubuwono yang saat ini. Mungkin Pak Kiai punya pesan khusus buat Pak Sultan, buat Sultan Jogja. Ya, kita sebagai warga yang leluhur kita itu dari Mataram, Yogyakarta, dan kebetulan kita itu Kanjeng Sunan Diningrat itu kan di kampung kita, Jejeran. Kampung saya itu, Romo saya itu Lawang, Wonokromo, kecamatan dengan jajaran kecamatannya Pleret. Kecamatan kita sangat berharap bahwa sejarah ini segera dikembalikan, dipulihkan, karena itu merupakan kebanggaan kami semua. Saya khawatir ketika ke depan nanti ini tidak dirubah, makin penuhlah orang-orang yang menisbatkan diri sebagai keluarga, ya keluarga Habib Toha bin Yahya kumpul di situ semua, akhirnya pribumi akan terusir dengan sendirinya. Dan cara beli itu gampang. Karena begitu buka kotak amal di situ, duit pribumi masuk terus di situ semua. Pakai duit itulah dibebaskan juga tanah-tanah pribumi, akhirnya habis. Gitu? Jadinya duit mereka masuk di situ, lalu digunakan untuk membebaskan rumah mereka juga di situ. Terus makin geser. Itu pola Israel itu. Ya betul. Israel kan kabarnya begitu, banyak menanam kuburan palsu. Betul. Di komplek Masjidil Aqsa, kemudian mengklaim bahwa ini tanah leluhur kami. Akhirnya banyak orang Palestina yang diusir. Kalau percaya aja. Percaya. Karena tadi ada makom leluhur. Kan mirip-mirip. Nah, kalau saya sih maunya gini ya, karena laporan-laporan dari teman-teman, dari kiai-kiai juga sudah cukup banyak menyangkut sejumlah orang yang diduga melakukan pemalsuan kuburan. Mungkin pemerintah kita minta pertemukan deh. Iya, sepakat itu. Pertemukan paling aman. Berarti contoh kayak kasus KRT semua di Ningrat, berarti ditemukan adalah pihak keraton, Sultan Hamengkubuwono ke-10 dan keluarga besarnya, dan Mr. Bin yang mengklaim sebagai Abu Hasan bin Toha bin Yahya. Harus ketemu. Harus ditelusur kan, dari mana dasarnya? Jangan dibiarkan anak-anak bangsa ini berpolemik. Saya percaya kepada ini, saya percaya ini, berantem kan? Dan itu keberhasilan mereka. Kita maunya jangan biarkan rakyat berantem. You maju ke sini, yuk rakyat nonton. Selesai. Jangan rakyat berantem, sudah banyak masalah kok. Nah kita ingin terus dorong itu. Jangan biarkan masyarakat itu berkelahi. Kalau berkelahi kan rugi kita. Ya kalau begitu maka dalam kasus KRT Sumur di Ningrat ya saya kira yang mempertemukan adalah Gubernur DIY. Iya saya kira iya benar. Dan anggota DPRD Provinsi DIY. Betul. Kapolda DIY. Betul. Dan instansi terkait lainnya kira. Betul. Daripada meledak jadi kekisruan dan ada pepatah mengobati itu kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Ini aneh sekali. Kalau kita diam terus, mudah-mudahan Kanjeng Sinuwun segera melihat ini harapan kami dari warga yang punya terah jadi warga Mataram gitu ya. Ingin menyaksikan ini segera selesai. Karena kalau ini selesai satu, insya Allah yang lain akan sembuh dengan sendirinya. Ini merata di seluruh daerah pemalsuan sejarah itu. Saya sempat di kuburan
Kiai Gede, Gus. Kiai Gede itu di Kota Waringin, Kalimantan Tengah. Oh, Saya ceramah di sana, kemudian diajak naik perahu 1 jam ke situ, ketemu kuburan panjang. Nah, ceritanya Kiai Gede itu adalah utusan dari Demak untuk merewangi satu keraton perang. Ya. Kalau menang, nanti keraton yang dibela itu akan masuk Islam. Udah selesai itu kan. Tahun berikutnya saya datang, sudah ada tambahan dari juru kuncinya. Ini kemarin kami dapat ada yang beritahu bahwa ini adalah kuburan Habib Al-Haddad. Ini pertanyaan, kapan? Belum lama ini. Loh, saya bilang panjenengan kan orang sini, tentu lebih tahu sejarahnya. ya. Nah ini menarik. Saya kira di daerah-daerah yang lebih terpencil, yang jauh dari keramaian, akan lebih mudah dalam tanda petik ditaklukkan. Ya. Akan lebih mudah ditaklukkan. Dalam tanda petik ya. Ini sangat berbahaya. Gak ada urusan bagi saya itu, saya nasabnya kemana terserah, gak ada urusan. Tapi sejarah nasional bangsa ini harus segera diselamatkan. Ya. Jangan sampai anak cucu yang ada nanti malah dianggap bukan cucunya. Ya, kalau nggak segera diselesaikan, kamu beri cucu-cucu orang bin ini. Ini malah bukan kamu itu. Keturunan imigran pengungsi kan jadinya. Enggak, yang anak cucu yang benar malah jadi bukan cucunya. Karena namanya kan nggak sama. Ya. Nggak ada marganya. Gitu loh. Kalau ini kan marganya ke sana. Nah, ini yang marganya sama kan aku. Ya. Kamu kan bukan. Berarti bukan kamu. Nah, ini putuslah dari sini. Itu pola-pola itu sangat luar biasa. Ya. Persis itu yang terjadi di Israel hari ini. Tuh. Jadi Israel itu dulu mereka pasang-pasang kuburan palsu. Mengklaim bahwa ini berada sekitar situ. Jadi orang melihat tuh, iya memang aslinya itu tanah mereka kan begitu akhirnya. Kan leluhur mereka. Baik, terima kasih Kiai. Saya kira yang terpenting tadi adalah kepada Kanjeng Sinun Sultan Hamengkubuwono di Yogyakarta untuk segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan polemik makam tokoh-tokoh kita yang ada di jalur Kesultanan Yogyakarta. Saya kira sepakat ya. Mohon Kanjeng Sinuwun untuk segera. Ini adalah wilayah panjenengan, terah panjenengan, keluarga panjenengan, dan kita ada bagian dari warganya yang mengharapkan kesucian sejarah ini jangan dinodai. Karena Mataram itu besar. Dan jangan berlarut-larut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.